Pernah terbayang nggak sebuah pulau kecil tanpa sumber daya alam? Tidak ada minyak, tidak ada lahan pertanian, bahkan air bersih pun harus diimpor. Namun siapa sangka, kini pulau itu menjadi salah satu negara terkaya dan paling maju di dunia. Ya, dialah Singapura, sebuah negara yang dalam waktu kurang dari 1 abad berubah dari kampung nelayan miskin menjadi salah satu negara penguasa ekonomi dunia. Dan jika dibandingkan dengan negara kita ya, bak bumi dan langit bro, beda jauh. Sedikit ke sejarah awalnya, Singapura pertama kali dikenal dalam sejarah pada abad ke-14, yang dikenal sebagai Temasek, sebuah pelabuhan kecil yang ramai di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya. Namun titik balik besar terjadi pada tahun 1816, ketika seorang pejabat Inggris bernama Sir Stamford Raffles melihat potensi strategis pulau ini sebagai pelabuhan dagang. Ia lalu mendirikan pos dagang Inggris yang akhirnya berkembang menjadi pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara. Tapi jangan salah, meski saat itu menjadi pelabuhan penting, Singapura tetap miskin, di mana sebagian besar penduduknya masih hidup dalam kemiskinan, tanpa pendidikan, dan hanya mengandalkan pekerjaan kasar. Setelah melewati masa penjajahan Inggris dan pendudukan Jepang di Perang Dunia Kedua, Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Namun hanya berselang 2 tahun, Singapura keluar dari Federasi Malaysia pada 9 Agustus 1965 karena ketegangan politik dan rasial. Meski hari itu Singapura dianggap merdeka, tetapi bukan dalam kegembiraan. Mereka merdeka dalam keadaan hancur. Tidak punya pasukan militer, tidak punya ekonomi, tidak punya sumber daya, serta pengangguran dan kerusuhan etnis masih menghantui warganya. Bahkan banyak pihak lain yakin, negara kecil ini tidak akan bisa bertahan. Namun di tengah kehancuran itu, muncul sosok luar biasa, Lee Kuan Yew, yaitu Perdana Menteri pertama Singapura. Tapi kamu tahu nggak, kalau presiden pertama Singapura itu orang Indonesia keturunan Minangkabau loh, yaitu Yusuf Ishak. Cukup bangga ya, hehe. Kita lanjut. Dengan tekad baja, Lee Kuan Yew menyusun strategi besar untuk memperbaiki negaranya. Di tangan beliau yang keras dan disiplin, dia mulai menegakkan hukum dengan tegas dan korupsi diberantas habis-habisan. Bahkan di tahun 2024, Singapura berada di posisi ketiga negara paling tidak korup di dunia. Wow! Strategi Lee Kuan Yew akhirnya berhasil membangun kepercayaan investor asing terhadap Singapura. Meski saat itu pemerintahannya terlihat otoriter, tapi sangat efisien dan bersih. Dan itulah yang membuat kepercayaan internasional termasuk investor tumbuh dengan baik terhadap Singapura. Beliau juga memberikan penawaran pajak yang menarik untuk para investor. Selain itu, ia juga membangun pelabuhan dan infrastruktur kelas dunia, serta mendirikan perumahan rakyat agar rakyatnya punya tempat tinggal yang layak. Lee Kuan Yew juga membangun pendidikan yang berkualitas. Generasi muda dididik untuk dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang terampil. Mereka juga memberikan beasiswa terhadap warganya yang cerdas ke universitas ternama di luar negeri. Dan sebagai imbalannya, mereka diwajibkan untuk kembali ke Singapura dan bekerja di sektor publik selama beberapa tahun. Hanya dalam waktu 30 tahun, hasilnya luar biasa. Singapura yang dulunya kumuh, kini menjadi kota metropolitan super modern. Singapura yang dulunya dikenal sebagai negara yang cukup kotor, terutama pada sungai-sungainya, kini telah berubah menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Sangat jarang melihat sampah berserakan di negara kota ini. Hasilnya, kota Singapura terlihat menjadi rapi, nyaman, dan aman. Angka kriminalitas juga sangat rendah. Banyak orang merasa nyaman berjalan sendirian bahkan di malam hari. Meski begitu, karena wilayahnya yang kecil dan padat, Singapura juga harus bersiap-siap menghadapi tantangan lingkungan yang cukup serius, termasuk polusi, terbatasnya ruang hijau, dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Singapura tumbuh menjadi pusat transit dagang dan logistik dunia, bahkan pelabuhan dan bandaranya menjadi yang tersibuk di dunia. Dalam laporan Bank Dunia, Singapura bahkan disebut sebagai negara dengan kemudahan berbisnis terbaik di dunia. Dan pendapatan per kapitanya kini disebut lebih tinggi dari negara-negara Eropa. Singapura memang tidak punya minyak atau tambang lainnya, tapi punya otak dan integritas. Mereka tidak menunggu keberuntungan, tapi menciptakan sistem yang bersih, efisien, dan disiplin. Dan kini, mereka telah menjadi simbol keajaiban ekonomi Asia. Meski saat ini Singapura telah berubah menjadi negara maju satu-satunya di Asia Tenggara dengan harga tinggi. Tapi di balik semua itu, tak ada gading yang tak retak, semua pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dengan kemajuan ekonominya, kebersihan kotanya, dan hukumnya yang sangat ketat, apakah mungkin hidup di Singapura itu seenak yang banyak diberitakan atau malas baliknya? Yuk kita coba bahas. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya dulu ya, Tem. Kapan perlu, share juga video ini. Hehe, makasih ya. Sedikit lebih besar dari Jakarta, dengan populasi sekitar 5,6 juta jiwa, Singapura adalah negara kota terpadat kedua di dunia setelah Monaco.
Meskipun sejarah historis Singapura bisa disebut sebagai tanah Melayu, namun realitas modern yang terlihat sekarang sangatlah berbeda. Memang, orang Melayu diakui sebagai penduduk pribumi di sana, namun mereka menjadi kelompok minoritas di tanahnya sendiri. Menurut sensus 2020, hanya sekitar 13,5% populasi keturunan Melayu pribumi di Singapura. Kelompok mayoritas yang menghuni negara ini adalah mereka orang-orang keturunan Tionghoa dari negeri tirai bambu. Bayangkan saja, sekitar 74-75% dari total populasi Singapura adalah etnis Tionghoa, dan sekitar 9% dihuni oleh etnis India. Namun yang perlu diketahui, kedatangan etnis Tionghoa di Singapura tidak tiba begitu saja, tapi ada sejarahnya. Ketika Inggris mendirikan Singapura sebagai pelabuhan perdagangan pada tahun 1819, ada dorongan Inggris untuk menarik lebih banyak pekerja migran dari Tiongkok dan India untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang, terutama dalam sektor-sektor seperti pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan perkebunan. Sedangkan orang Melayu saat itu lebih cenderung memilih bekerja sebagai nelayan atau petani di daerah pesisir dan tidak banyak terlibat dalam industri perdagangan atau manufaktur yang didorong oleh Inggris. Dan dari sebegitu banyaknya imigran Tionghoa yang bekerja sebagai buruh, namun tak sedikit pula yang berhasil membangun bisnis di Singapura. Mereka yang berhasil ini seringkali membawa keluarga dan saudaranya di kampung halaman untuk bekerja dan menetap di Singapura, yang membuat semakin meningkatnya populasi Tionghoa di negara kota ini. Dan pada akhirnya pengaruh mereka meluas ke berbagai sektor kehidupan, termasuk perdagangan atau ekonomi, pendidikan, dan politik. Kemajuan Singapura juga tidak bisa dilepaskan dari kehadiran orang-orang Tionghoa ini. Ya, salah satunya Lee Kuan Yew tadi, yang begitu berjasa merubah wajah Singapura di mata dunia. Singapura yang saat ini menjadi pusat finansial dan perdagangan internasional membuat banyak perusahaan raksasa beroperasi di sini yang menciptakan peluang kerja dengan gaji yang tinggi. Ini tentu menjadi salah satu magnet bagi pekerja imigran untuk mencari kehidupan yang layak di negara kota ini. Memang, jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, gaji di Singapura jauh lebih tinggi, bahkan berpuluh kali lipat lebih tinggi dari upah minimum Jakarta. Ya pantas aja Singapura sering dijuluki sebagai surga bagi pekerja profesional. Akan tetapi, Singapura juga dijuluki sebagai neraka sunyi bagi buruh rendahan. Di balik gemerlap sangkar langitnya, ada cerita keras dari mereka yang bekerja keras di balik layar. Ada sisi yang lebih tergelap yang dialami banyak pekerja di Singapura, khususnya pekerja migran dan sektor non-profesional. Pekerja kasar seperti buruh bangunan, ART atau supir, sering mendapat perlakuan yang sangat berbeda dibandingkan pekerja profesional. Pekerja migran dari Bangladesh, India, Filipina termasuk Indonesia, sering diperlakukan dengan minim empati dan hak. Misalnya, mereka diberi tempat tinggal di asrama sempit, mendapat gaji kecil, dan minim perlindungan sosial. Meski ada sirikut buruh, tidak semua sektor bisa aktif memperjuangkan haknya karena sangat dibatasi oleh hukum. Selain itu, banyak pekerja takut bersuara karena takut kehilangan izin kerja atau visa. Pekerja asing sangat tergantung pada izin kerja yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Jika kontrak diputus, mereka harus segera keluar dari Singapura, tak peduli seberapa lama mereka telah bekerja. Tidak hanya itu, banyak pekerja di sektor keuangan dan teknologi menghadapi workaholic culture. Lembur dianggap wajar, tekanan dari atasan dan target kerja sangat tinggi. Kehidupan pekerja di Singapura ibarat dua mata koin. Di satu sisi, penuh peluang emas untuk sukses dan berkembang. Tapi di sisi lain, penuh tekanan, risiko dan batasan, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal dan low-skilled. Meskipun gaji tinggi, biaya hidup di Singapura juga sangat mahal. Singapura masuk 10 besar negara dengan biaya hidup termahal di dunia. Biaya hidup Singapura yang tinggi berhubungan langsung dengan sumber daya alamnya yang terbatas. Akibatnya hampir semua barang dan jasa yang dibutuhkannya harus diimpor dari luar, termasuk bahan pokok, manufaktur, dan masih banyak yang lainnya. Memang upah minimum Singapura tergolong tinggi, bahkan mencapai 80 juta rupiah per bulan untuk di posisi tertentu. Namun dibarengi pula dengan mahalnya kebutuhan sehari-hari di negara itu. Banyak lansia yang terus bekerja di negara ini meski sudah pensiun untuk memenuhi biaya hidup keluarganya yang semakin mahal setiap tahun. Sewa tempat tinggal bisa menghabiskan separuh gaji, terutama untuk ekspat muda atau pekerja low skill. Makan di luar bisa sangat mahal bagi kalangan bawah, termasuk biaya transportasi dan hiburan. Jadi apakah bekerja di Singapura sepadan dengan semua tantangan itu? Jawabannya sangat tergantung pada siapa yang Anda tanyakan. Apakah seorang profesional atau seorang buruh?